Kita masuk di dalam firman Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami, setiap kami Tuhan, untuk kami sama-sama beribadah pada pagi hari ini. Dan sambil itu Tuhan, kami dapat menikmati berkat daripada penyaliban-Mu. Kami percaya Tuhan, bukan semua Tuhan yang boleh lakukan semua itu, tapi hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang rela mati bagi kami. Bukan hanya mati, tetapi Engkau bangkit. Engkau membuktikan bahwa Engkau adalah Mesias. Engkau adalah Tuhan yang benar, yang betul. Dan kami tidak silap, tidak pernah salah untuk menyembah Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buka hati kami, hati rohani kami, telinga rohani kami, mata rohani kami, dan juga urapi hamba-Mu ini Tuhan yang tidak punya apa-apa. Biar hamba-Mu ini berlindung di belakang kayu salib-Mu, dan biar nama Yesus Kristus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, amin, haleluya. Nah, hari ini kita belajar. Kita punya tema hari ini yaitu makna di sebalik penyaliban Yesus. Mungkin saya minta kurang yang sini sedikit. Mungkin ini juga ada sedikit mana yang oke, tambah. Nah, makna di sebalik penyaliban Yesus. Nah, kalau sekadar penyaliban, sebenarnya orang dunia juga tahu. Bukan hanya kita yang tahu, tapi orang di luar sana juga mereka paham, mereka tahu. Mereka cuma tidak mengerti apa makna di sebalik penyaliban Yesus. Mereka tahu sebenarnya kenapa Yesus disalibkan. Mereka tahu sebenarnya bahwa di dalam semua agama yang ada di dunia ini, semua kepercayaan yang ada di dunia ini, hanya satu-satunya Kristen yang Tuhan mereka pernah disalibkan. Orang dunia semua tahu. Sebab itu seperti hari itu kita mendengar, ya, ada kabar baik, ada kabar buruk, ada kabar baik. Waktu hari Jumat lepas, saudari Suzy bawa kita di dalam pengertian. Betapa Tuhan kita itu sungguh luar biasa. Dan kita diajar bahwa walaupun ada berita buruknya, kita seringkali disesat oleh iblis, malah dengan diri kita sendiri. Poin dia yang ketiga itu ialah yang menyesatkan kita adalah keinginan kita, kedanginan kita. Dan hari ini kita tahu, saat kita paham apa di sebalik atau apa makna di sebalik penyaliban Yesus, hari ini kita akan menang. Amin. Amin. Saya lebih kuat dari yang 100 orang. Amin. Sudah lapar. Oke, kawan. Nah, yang pertama, mari kita belajar poin yang pertama, firman yang pertama. Nah, di sini dikatakan poin kita yang pertama yaitu kasih. Yohanes 3:16. Ini waktu saya masih sekolah minggu pun saya sudah belajar ayat ini. Nah, firman Tuhan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia atau kita ini, semua kita yang berdosa, sehingga Ia atau Tuhan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya atau kepada Yesus, kepada Tuhan, tidak binasa atau tidak masuk neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal atau masuk dalam kerajaan sorga. Nah, kita sudah sering kali dengar firman ini. Kita ingat Tuhan pernah mengajar kita, ya, kasihilah Tuhan Allahmu, hukum yang terutama. Kasihilah orang lain seperti mana kau mengasihi dirimu sendiri. Dan ini dunia pun tahu. Mereka punya dunia punya slogan, kalau kamu mengasihi saya, aku mengasihi engkau. Ini slogan dunia. Nah, hari ini kita belajar slogan daripada Yesus. Apa itu kasih? Nah, kasih yang sebenar ialah, mari kita sama-sama belajar. Di dalam kasih itu, di sebalik penyaliban Yesus, yaitu ada satu sumber kasih, yaitu yang pertama, demi kepentingan kita, manusia. Nah, kalau dunia, kalau kita mengasihi mereka, mereka akan mengasihi atau sistem dunia. Kamu oke dengan saya oke dengan kamu. Itu sistem dunia. Tapi dalam sistem Yesus, demi kepentingan orang lain. Maknanya Yesus mati di kayu salib bukan untuk kepentingan Yesus. Sebenarnya tidak ada satu sen pun yang Yesus dapat daripada kematian Dia. Tidak ada.
tapi kita semua yang beruntung. Sebab itu tidak salah, kita tidak pernah salah, tidak pernah silap saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah memilih jalan yang betul. Dan kasih daripada Yesus adalah kasih tanpa syarat yang kita selalu dengar. Nah, apa itu kasih tanpa syarat yang Yesus lakukan? Dia menerima kita apa adanya. Waktu saya datang kepada Tuhan, saya dipenuhi oleh dosa-dosa. Seperti yang kamu sudah tahu, seperti saya pernah katakan sebelum ini. Saya juga bekas perokok, hidup gam segala macam, mencuri segala macam, video lusa. Semua itu saya lakukan dulu. Tapi saat saya datang pada Yesus, Yesus tidak pernah, "Hei, kamu tidak layak di hadapan saya. Kamu kotor, kamu jijik, kamu najis." Yesus tidak pernah mengatakan kepada saya begitu. Tapi marilah kepada aku yang letih lesu, yang lemah, yang berbeban berat, kata Tuhan. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan hari ini waktu Yesus mengertikan kepada kita akan kasih Dia, waktu Yesus mencurahkan kasih-Nya kepada kita, kita tahu Yesus tidak pernah meletakkan syarat-syarat untuk kita datang kepada Dia. Sebab itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia tidak katakan karena begitu besar kasih Allah akan orang-orang Kristen dan orang-orang percaya. Yesus tidak pernah berkata begitu. Yesus berkata satu lagi dalam ayat, "Aku datang ke dunia untuk mencari orang yang sakit, bukan orang yang sehat," kata Yesus. Dan kita adalah salah satu orang-orang yang sakit dahulu. Bukan sakit dengan jasmani, tetapi dengan sakit rohani kita. Kasih Yesus tanpa syarat. Dia menerima kita apa adanya. Sebab itu hari ini kita boleh belajar bahwa kita boleh menerima orang lain apa adanya mereka. Kita boleh menerima suami kita atau istri kita apa adanya mereka, supaya kita dapat mencontohi kasih Yesus. Yesus tidak pernah, setahu saya tidak pernah dengar suara Tuhan yang mengatakan, "Kamu ini orang berdosa, jangan kau pergi gereja." Tapi justru itulah saya orang berdosa, saya datang ke gereja, saya mau terima Yesus, saya datang kepada Tuhan, saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan hari ini saya ada di sini karena Tuhan yang saya pilih itu Tuhan yang benar. Kasih Tuhan tidak ada syaratnya. Kasih Tuhan tidak pernah dipengaruhi oleh apa-apa keadaan. Kalau kasih manusia, kalau dia oke, saya oke. Kalau kamu oke, saya oke lah. Ini kasih dunia. Tapi kasih Yesus, kamu tidak oke, saya tetap oke, kata Yesus. Sebab itu kenapa Dia sanggup mati di kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, setiap kita yang ada di sini hari ini. Sebab itu kamu tidak rugi, kamu datang hari ini. Karena Tuhan melakukan apa yang manusia tidak boleh lakukan. Dia tidak pernah meletakkan syarat-syarat untuk mengasihi kita. Dia tidak pernah mengungkit masa-masa lalu kita. Yesus tidak pernah mengungkit. Yesus mau melihat masa depan kita. Dan iblis tahu masa lalu kita. Tapi iblis tidak tahu masa depan kita. Tapi Yesus melupakan masa lalu kita. Tapi Tuhan tahu masa depan kita. Dan itu Rasul Paulus sendiri mengatakan, "Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarah kepada apa yang ada di hadapanku." Tujuan kita yang sebenarnya ada apa yang di depan. Kalau semalam begini kita, saya percaya saat kita mengenal kasih Tuhan, besok lusa, mulai saat kita keluar daripada tempat ini, kita akan berubah menjadi hidup yang baru. Amin. Yang kedua, dengan cepat, sudah mau jam 12. Kedua, pengampunan. Nah, saya mau tanya, siapa punya istri yang paling sabar di sini? Siapa? Kristela. Siapa yang paling sabar di sini? Angkat tangan semua istri. Siapa? Oh, Ceko. Oke, Ceko angkat tangan, dia yang paling sabar. Oke, saya mau satu teka-teki Ceko dalam hal pengampunan, ya. Nah, contoh Ceko, tiba-tiba Pastor William pegang-pegang tangan dengan perempuan lain. Woi, I love you, you love me. Bagaimana? Apa yang Ceko mau buat? Cobaan. Kondona. Nah,
Patutkah kalau contoh lah kan itu tadi. Contoh tadi ya, Pastor William yang curang lah. Ini dia tidak akan curang. So saya tahu waktu saya Ceko kata saya istri yang penyebar. Nah, contoh lah. Hari ini saya kasih terbalik pula. Ceko yang curang. Oh, sudah. Jadi Tidak juga, dia panggil sudah. Nah, oke, Pastor William lah. Oke. Ini saya punya poin. Oke. Nah, kalau Pastor William yang lakukan sesuatu yang tidak baik, patutkah Pastor William minta ampun dengan Ceko? Patutkah? Patut kan? Tapi kalau Pastor William yang buat hal, contohnya ada perempuan lain, patutkah Ceko yang minta ampun? Patut. Pastor William tahu yang cari perempuan, tapi Pak Ceko yang minta ampun dengan Pastor William, patutkah itu? Patut. Cikgu tak jaga baik-baik. Nah, pengampunan di dalam Tuhan. Oke. Sebab Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, dunia mereka hanya tertumpu kepada satu sisi, yaitu orang yang bersalah yang patut minta ampun. Betul? Ini dunia pun tahu. Nah, berbeza dengan Tuhan Yesus kita. Berbeza. Nah, di dalam kekristenan sebenarnya, di dalam pengampunan dengan Tuhan, sebenarnya yang minta ampun bukan yang tidak bersalah, bukan yang bersalah, yang tidak bersalah yang minta ampun. Kalau tadi Pastor William cari perempuan lain, Ceko patut minta ampun dengan dia. Masuk akal? Tidak masuk akal kan? Coba kita renung benar-benar kejadian penyaliban Yesus. Siapa yang bersalah? Manusia atau Yesus? Manusia. Dan siapa yang disalibkan? Manusia atau Yesus? Yesus yang tidak pernah bersalah, dia yang perlu disalibkan. Nah, di dalam pengampunan di dalam Kristus sebenarnya, siapa yang matang dia minta ampun. Nah, bukti. Saya bagi kita bukti. Beberapa waktu yang lalu seorang ibu datang kepada kami. Kamu pernah dengar cerita ini? Dan ini benar-benar apa yang dia contohi, apa yang Yesus lakukan. Nah, dia datang kepada saya dan istri, dan dia bagi tahu lah suami dia begini-begini. Dan waktu suami dia tukar telepon, dia bagi telepon itu kepada istri dia. So, dia tidak log out daripada itu Line, segala macam apps. Kan kalau apps ini dia ikut badan telepon, dia bukan ikut SIM card. Nah, beberapa hari itu perempuan itu SMS suami dia, wah sayang, sudah lama lah kita tidak jumpa, ya Sarindo, I love you, I miss you. Berhari-hari begitu, sampai lelaki itu sadar, suami itu sadar, yang dia pun heran kenapa perempuan di sana itu tidak SMS dia atau hubungi dia. Sekali dia sadar, oh sebenarnya yang apps itu dia belum log out, dan semua aktiviti itu istri dia nampak. Nah, waktu dia berjumpa dengan kami, apa yang saya suruh dia buat? Selepas ini saya bagi tahu dia, kamu minta ampun dengan suami kamu. Wah, dia punya mata 5 biji keluar. Gila punya Habil, ya, mungkin dia bagi tahu begitu dalam hati dia. Tiada pastor sudah di depan. Gila punya Habil, dia cakap. Suami saya yang begini-begini, sudah 2 tahun ini begini, saya boleh disuruh minta ampun. 3 hari baru dia boleh katakan, sampai dia punya bibir berdarah. Dia mau cakap, Habil cakap, dan dia tergigit sampai dia menggigit menahan. Mau cakap tak mau cakap. Nah, karena dia akur, dia bagi tahu suami dia minta ampun. Dari situ sampai sekarang keluarga ini luar biasa, menang di dalam Tuhan. Kenapa saudara? Yang matang dia yang minta ampun. Apa yang Yesus lakukan, walaupun bukan dia yang bersalah, dia yang mengampuni kita. Dia bukan hanya
minta ampun atau mengampuni, tapi dia rela mati di kayu salib. Dia ambil semua kesalahan kita, semua dosa-dosa kita ditimpakan kepada dia. Sebab itu waktu dia mati, Eli Eli sabachthani. Kenapa? Allah Allah, kenapa engkau tinggalkan aku? Kenapa Tuhan meninggalkan dia atau Bapa di surga tinggalkan dia? Karena bila dia melihat semua dosa kita ditumpahkan pada Yesus, semua di dalam Yesus, Bapa di surga tidak dapat bersatu lagi dengan Yesus karena dosa-dosa kita. Dan karena itu, mulai hari ini, khususnya kita yang berkeluarga, kalau kamu rasa matang, kamu yang minta ampun dulu. Ayo bagi tahu dia, kamu minta ampun dulu, dan bagi tahu kamu juga mengampuni suami kamu. Kamu tidak perlu paksa dia, kamu tidak perlu tanya dia, bila kamu minta ampun, tidak perlu. Saat dia minta ampun suami dia lepaskan pengampunan di depan suami dia otomatis. Dan sampai hari ini keluarga ini tidak ada isu. Sudah 4 tahun saya rasa. Kenapa? Karena siapa yang matang, dia yang minta ampun. Yesus matang, dia yang mengampuni kita malah mati di kayu salib. Itu adalah pengampunan sebenar kasih Yesus. Pengampunan sebenar Yesus. Yang dunia tahu siapa yang salah dia minta ampun, betul. Ini yang seringkali juga pastor-pastor minta ampun lah sebab kamu sudah buat salah. Tapi Yesus dalam sistem pengampunan di dalam Tuhan, siapa yang matang, dia yang minta ampun. Dan itu yang buka bagi keluarga ini. Saya tidak tahu macam mana perasaan suami dia waktu itu. Dia yang bersalah tapi istri dia minta ampun. Sebab sampai sekarang suami dia tidak tahu yang kami pernah melayani istri dia. Sampai sekarang tidak tahu. Hanya istri dia yang tahu. Walaupun kami tidak perlu berjumpa suami dia, tapi keluarga ini luar biasa sekarang. Karena siapa yang matang, dia minta ampun. Jangan ikut cara dunia. Kalau kamu bersalah, kamu minta ampun. Selalu kita ajar anak-anak kita, you sudah salah, minta ampun dengan mami kamu, minta ampun dengan deddy kamu. Itu kita punya kebiasaan. Tapi di dalam Tuhan, siapa yang matang, dia yang perlu minta ampun. Bukan mengampuni dulu, minta ampun dulu. Amin. Boleh terima itu? Boleh terima firman ini? Amin. Boleh terima sistem pengampunan Yesus? Amin. Yang matang minta ampun. Kita selalu menuntut, kau yang salah, kau yang salah, kau yang silap, kau yang buat. Itu yang selalu keluar daripada mulut kita. Selagi dia tidak minta ampun, saya tidak akan mengampuni. Malah ada yang lebih teruk lagi. Tidak boleh sudah, yang kali-kali buat, kami tidak mau, saya tidak mau mengampuni Pak, saya tidak mau sudah. Kali-kali. Ini sering kali juga kami dengar ini. Kami melayani ramai keluarga. Kebanyakannya begitu. Dia yang salah, dia minta ampun lah. Karena dia tidak paham ini sistem pengampunan Yesus. Yang matang, dia minta ampun. Yesus tidak pernah, sebab itu Yesus tidak, kamu salah, kamu minta ampun, tidak. Malah kata Tuhan, selepas dia mengajar doa Bapa kami, waktu dia mengajar doa Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu itu, ampunilah kesalahan orang lain. Karena jika kamu tidak mengampuni, Bapamu juga di surga tidak akan mengampuni. Ini kata Yesus. Maknanya sistem timbal balik. Kamu lakukan untuk orang lain dulu, baru orang lain lakukan untuk atau Tuhan lakukan untuk kita. Kita mengampuni dia dulu, baru Tuhan mengampuni kita. Jadi tidak ada sistem siapa salah. Kalau di dalam mahkamah rendah kah, mahkamah tinggi kah, mahkamah persekutuan kah, yang bersalah itu yang dihukum. Saya pernah ditanya oleh satu kawan lah. So saya nampak ada satu video di China, mereka ini hukuman mati. Nah, bukan digantung, disuntik dan terus mati begitu. Nah, waktu saya dengan kawan saya bercerita dan tiba-tiba dia tanya saya bagi tahu dia, kesian juga, kenapa begini. So dia bagi tahu saya, kan kamu kan pastor, dia bagi tahu, kan buat macam itu, lebih kurang begitulah dia. So saya jawab dia, tidak, saya cakap dengan dia, di dalam Tuhan kami, dia bagi peluang yang kedua. Salah, memang salah, tapi dibagi peluang yang kedua. Saya bagi tahu dia, dalam Tuhan kami, dalam kekristenan ada peluang kedua. Terbeliak mata dia. Sebab Tuhan tidak pernah tertutup.
pintu Tuhan tidak pernah tertutup untuk menerima kita kembali. Amin. Yang ketiga, pengorbanan. Ibrani 10:8-10. Nah, begini firman Tuhan. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan, ia itu adalah huruf besar kalau kita baca di Alkitab, yaitu Yesus. Yang pertama Yesus hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Nah, di dalam sistem pengorbanan. Nah, kalau di dalam hukum Taurat, kita semua sudah tahu lah, yang selalu diambil untuk korban bakaran, yaitu lembu tambun atau sesuatu yang sangat banyak, sangat sehat, gemuk. Tahu gemuk? Kalau saya dibakar, saya punya bau harum nih, naik semua di atas. Kamu yang kurus-kurus tidak apa-apa yang bau, tidak apa-apa yang harum. So dipilih lembu tambun itu untuk dibakar, korban bakar. Dan kalau kita seperti mana mereka bayar bakar kemenyan, asap dia naik ke atas, dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti mana kalau sekarang ini kita punya penyembahan, kalau kita benar-benar bersiap untuk menyembah Tuhan, penyembahan kita naik ke atas, dan itu yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau dulu setiap kali berdosa, setiap kali buat salah, setiap kali itulah perlu ada korban. Kalau kita boleh baca di dalam Imamat, macam-macam dia punya hukum di sana. Nah, di dalam sistem Yesus hanya sekali Yesus dikorbankan. Pengorbanan Yesus hanya sekali saja, tidak perlu berkali-kali. Sebab itu sebenarnya kita yang orang-orang percaya, kita sangat beruntung. 24 jam Yesus siap untuk menerima pengampunan. Dia, selagi kita datang pada dia siap. Nah, pengorbanan itu adalah pengorbanan tentang binatang segala macam. Dan pada selepas kedatangan Yesus, dia adalah satu-satunya korban. Ya, tidak perlu lagi kita besok kita bawa ini, lusa kita bawa ini. Kalau hari-hari kita, sebab kita di sini lebih kurang 5-60 orang. Semua kita buat salah, semua kita beli binatang. Tidak ada lagi binatang di Malaysia. Sama dengan babi semua kena sembah. Betul, kena persembah. Sebab tidak ada lagi, habis. Satu hari kadang-kadang mungkin kita buat 2-3 kali, 2-3 kali kejahatan, 2-3 ekor lah kita persembahkan. Habis lah kan. Nanti naik 50 ringgit, 100 ringgit 1 kilo, itu trilaya itu nanti. Nah, itu sistem pengorbanan. Ya, sistem pengorbanan. Kalau dulu perlu dikorbankan, yaitu binatang-binatang setiap kali buat salah. Nah, kalau sekarang Yesus adalah satu-satunya korban. Nah, kalau kita bawa apa itu pengorbanan di dalam kita sekarang ini. Nah, korban maksudnya menanggung kesakitan, betul? Yesus, kalau kita lihat Passion of Christ itu adalah satu gambaran yang tidak cukup untuk sebenarnya kesengsaraan Yesus. Sebenarnya lebih sengsara lagi Yesus. Nah, korban itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Pernahkah kita, kalau kita pernah nampak waktu kita potong babi lah, contoh, babi ketawa kah dia teriak? Tidak pernah lagi sih. Macam mana dia punya bunyi babi? Waktu kita potong di sini atau tusuk di sini, adakah babi itu ketawa atau teriak? Ketawa. Dia geli. Dia teriakkan. Waktu mereka potong lembu, adakah lembu itu senyum atau dia tendang itu yang potong? Udah pernah nampak dia sidekick itu orang yang potong sampai pingsan? Betul? Sampai dia mau pingsan, pernah tendang di perut lah. Nah, karena korban itu menjadi korban bukan seperti yang kita bayangkan. Yesus jadi korban dengan dosa-dosa kita.
Yesus perlu menanggung kesakitan. Yesus perlu menanggung maki hamun. Oh, para imam-imam ya yang menyalibkan dia, mereka maki hamun Yesus. Itu yang dia terima. Yesus dimaki hamun, diolok-olok, sangat jelas dalam Alkitab itu. Nah, kalau kita bawa pengorbanan ini di dalam kehidupan kita sekarang, pernahkah kita berkorban untuk keluarga kita? Pernahkah kita berkorban untuk suami, untuk istri? Pengorbanan di dalam, contohnya dalam rumah tangga. Dengar baik-baik yang bujang. Pengorbanan dalam rumah tangga. Kalau kita jadi korban, kita yang sering kali disakiti. Dan kalau kita yang jadi korban, waktu kita di dalam situasi masalah keluarga, suami kita begini-begini atau istri kita begini-begini, masih sanggupkah kita senyum? Berapa banyak istri-istri yang menangis saat berjumpa dengan kami, sampai tidak ada air mata mereka menangis karena mereka jadi korban dengan masalah suami, atau suami juga, ada juga suami yang masalah korban istri. Pengorbanan di dalam rumah tangga. Mari kita belajar pengorbanan Yesus. Bahwa sesuatu, kalau kita mau rumah tangga kita dipulihkan, kita perlu berkorban untuk pasangan kita. Kalau kita mau sesuatu pemulihan di dalam keluarga kita, kita perlu terima hakikat bahwa Yesus yang dikorbankan sedemikian. Kita tahu salib yang Yesus pikul itu menurut kajian di dalam 120 kilo lebih kurang. Dan sebelum dia memikul salibnya ke Bukit Tengkorak, waktu dia berjalan ke sana 3 kali dia jatuh. Sebelum itu dia disengsara mahkota duri segala macam. Kalau kita nampak itu dia dicambuk dengan besi dan masuk isi dia dan ditarik, dan semua cebisan tubuh dia keluar. Itu adalah pengorbanan yang bukan calang-calang. Dan inilah pengorbanan Yesus. Kadang-kadang kita rasa, wah, sesuatu daripada kata-kata daripada orang lain, mungkin di tempat kerja, mungkin di kawan-kawan sepelayanan kita, mungkin kawan serumah, mereka punya kata-kata itu benar-benar menusuk di hati kita. Itulah pengorbanan. Kita tetap bersabar, kita tetap mendoakan mereka, karena kata Tuhan, kasihilah musuh. Semakin mereka membenci kita, semakin kita mendoakan mereka. Sama seperti keadaan di negara kita, Malaysia. Berapa banyak yang sangat benci dengan Kristen, tetapi kita tidak pernah membenci mereka. Kita tetap mendoakan mereka, kita tetap mengasihi mereka, karena kita mau melihat atau kita mau mengikut apa kata Yesus, kasihilah musuhmu. Sebab itu saya tidak pernah lihat gereja-gereja berkumpul satu tempat dan bawa senapang lah, bawa pisau lah, segala macam. Tidak ada. Tapi kita bawa pergi gereja, kita bawa doa. Kita berdoa kepada Tuhan, kita berpuasa setiap minggu hanya untuk negara kita, Malaysia. Dan karena itu adalah tanggung jawab juga kita kepada negara kita, Malaysia. Nah, di dalam tanggung jawab kita, di dalam keluarga, bolehkah kita pikul kesakitan itu? Boleh kita berkorban untuk pasangan kita? Satu ayat lagi tentang pengorbanan. Silakan. Oh tidak, oke. Ini kan, oke. Nah, dan kemudian katanya, sungguh aku datang tadi untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama dihapuskan, yang tadi kita baca itu ya. Kita ulang lagi sekali supaya kita lebih paham. Dan kemudian katanya, kata Yesuslah, sungguh aku atau Yesus datang untuk melakukan kehendakmu Bapa di surga. Yang pertama ia hapuskan, yaitu di dalam sistem hukum Taurat, dalam sistem dulu. Dan sekarang kita pakai sistemnya Yesus.
pengorbanan Yesus. Dia lakukan sesuatu, dia tanggung kesakitan itu hanya untuk kita. Nah, saat kita disakiti orang lain, ingat, Yesus juga sudah disakiti terlebih dahulu. Saat kita dianiaya oleh orang lain, ingat, Yesus tidak pernah bersalah, tapi yang dia disalibkan, maknanya dia juga pernah teraniaya. Waktu mungkin kita kekurangan sesuatu, orang lain mengolok-olok kita, ingat, Yesus juga diolok oleh para imam. Dia diolok-olok. Bukan orang-orang biasa yang mengolok-olok dia, tapi orang-orang imam-imam di sana yang mengolok-olok dia. Sebab itu, apa orang cakap dengan kita, pedulikan. Karena Yesus sudah atau pernah melalui semua ini. Amin. 4. Kesembuhan. Dalam Yesaya 53 ayat 5, tetapi dia atau Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Nah, kalau sembuh secara jasmani mungkin selalu, ya, malah kita sendiri pernah mengalaminya, sembuh secara jasmani. Nah, apa yang saya mau bawa hari ini, yaitu sembuh secara rohani. Nah, di dalam Matius 27 ayat 34, di sana dikatakan, waktu Yesus, ya, sebelum dia dinaikkan di salib, nah, dia diberi minum anggur dan empedu. Di dalam, nanti kamu boleh tulis ini, Matius 27 ayat 34, dia diberi anggur dan empedu. Bayangkan itu, anggur dicampur empedu, betapa pahitnya itu kan, betul. Mungkin pria pun ada yang kita tidak boleh makan. Ini betapa pahitnya. Yang kedua, Markus 15 ayat 17, dia dimahkotai duri. Nah, mahkotai duri itu dilirik di sini, yaitu sesuatu yang berduri, besi yang berduri dan tertanam di kepala atau tengkorak kepala Yesus. Nah, yang ketiga, Yohanes 19 ayat 34, dia ditikam di lambung atau dirusuk. Nah, di dalam tiga ayat ini, tidak ada di sana. Di dalam tiga ayat ini, nah, apa yang Tuhan mau kita belajar hari ini? Yaitu Yesus mau menyembuhkan kita daripada segi rohani kita. Nah, yang pertama, tadi di Matius 27 ayat 34, anggur dan empedu, ini yang diberi minum kepada Yesus. Nah, kalau empedu kita tahu itu pahit. Nah, apa yang kalau kita transfer di dalam kehidupan kita? Mungkin selama ini kita sering kali mendengar kata-kata pahit daripada orang lain, ya. Mungkin ahli kalangan keluarga kita sendiri mungkin. Saya pernah melayani satu perempuan, mereka 6 beradik itu semua perempuan, dan dia datang di rumah kami dan bagi tahu kakak-kakak dia semua dengki dengan dia. Semua perempuan ini, adik-beradik ini, bukan sepupu, adik-beradik, adik kandung, dan kami doakan dialah. Nah, apa yang dia rasa ialah kenapa, walaupun mereka adik-beradik, sesuatu terjadi begini. Kalau orang lain mungkin orang ini boleh terima, tahu. Kalau orang lain mungkin kita sendiri boleh terima. Tapi kalau adik atau kakak kandung kita yang sendiri berkata kepada kita kata-kata yang sangat pahit, sukar untuk kita terima. Nah, kalau kita pernah melalui semua ini, mungkin juga kata-kata pahit daripada istri atau kata-kata pahit daripada suami. Nah, apa yang pahit itu? Yesus sudah mengalami. Waktu dia sudah diseksa begitu sedemikian rupa, dan dia masih diberi minum anggur dan empedu. Betapa pahitnya itu. Dia sudah melaluinya itu. Maknanya, kalau selama ini kita sering kali mendengar kata-kata pahit daripada orang lain, Yesus sudah pernah melaluinya. Amin. Yang kedua,
mahkota duri. Nah, memang mahkota itu yang berduri itu ditanam di sini dan sampai tertanam di tengkorak Yesus. Bayangkan ya, jerawat saja di sini pun sudah sakit betul. Coba pernah ada jerawat di kepala? Ada jerawat saja tumbuh, khususnya di telinga. Aduh, dia punya sakit, gatal, bukan gatal. Kalau di telinga itu jerawat tumbuh. Nah, apalagi kalau sesuatu yang tajam itu masuk di kepala kita, di tengkorak kita. Bukankah itu sangat sakit? Mungkin kita pernah mengalami masalah, mungkin di tempat kerja, atau dalam pelayanan, atau dalam keluarga. Mungkin kita pernah merasa seolah-olah kepala sudah mau pecah, betul? Jantungan, kata orang. Mungkin kita pernah merasa, oh begitu besar sekali masalah, susah. Kepala saya sudah mau pecah. Saya tidak tahu kalau betul-betul pecah kepala itu orang. Apa yang keluar saya tidak tahulah. Tapi ini orang punya peribahasa lah mungkin. Sampai mau pecah kepala saya, memikirkan masalah rumah tangga. Tidak pernah berakhir. Namun Yesus sudah pernah mengalami ini. Waktu dia ditusuk oleh duri-duri yang tajam di sini, saat itulah dia menanggung sakit di kepalamu. Waktu kamu sakit migrain, ada siapa lagi yang sakit migrain di sini? Kristal sudah pernah mengalami kesembuhan itu. Kalau kamu sakit migrain, berdoa kepada Yesus. Kata, Tuhan, duri yang menusuk kepalamu lebih sakit daripada migrain ini. Saya rasa, saya tidak tahu berapa kali lipat kesakitan Yesus daripada migrain kita. Saya tidak tahu macam mana sakit, sebab saya tidak pernah sakit migrain. So, saya tidak boleh bayangkan itu. Tapi setahu saya, kalau duri-duri dawai besi yang tertusuk di kepala kita, saya rasa itu sangat sakit. Dan saat sebab itu, Tuhan mau menyembuhkan. Kalau kamu sakit migrain, yang sering kali sakit migrain di sini, ingat, hanya berdoa kepada Tuhan. Saya percaya, kalau orang lain mengalami kesembuhan, kenapa kamu tidak? Sedangkan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Yang ketiga itu, Yohanes 19 ayat 34 itu, waktu Yesus dua penyamar, kan dia disalibkan bersama dengan dua orang lagi. Nah, yang dua orang itu dipatahkan kaki mereka dipatahkan. Nah, Yesus tidak dipatahkan kaki dia, tetapi ditusuk dengan lembing di sini. Dan darah mengalir waktu itu, menurut firman Tuhan. Nah, kenapa Yesus perlu mengalami ditusuk di sini? Ini sangat dekat dengan hati kita. Kadang-kadang orang punya kata-kata lebih tajam daripada pisau, betul? Seringkali kita dengar mungkin orang punya kata-kata lebih tajam daripada pisau. Nah, itu yang Yesus sudah alami. Kalau kamu menerima orang punya caci maki segala macam, orang punya penghinaan, dan di dalam hati kamu mungkin kamu pernah terpikir, lebih baik orang ini pukul saya, atau orang ini potong tangan saya lagi, tidak sesakit dengan hati saya yang sakit. Ingat, waktu Yesus sudah begitu memikul salib segala macam, dia sudah lalui sewaktu itu, dan dia sudah hampir-hampir mau mati. Kalau saya sudah mati, begitu. Dan dia tetap ditusuk di sini. Ingatlah, ingat hari ini, setiap kata-kata yang kamu terima daripada orang lain yang tidak menyenangkan dan balik di dalam hati kamu yang sakit sebegitu, Yesus sudah pernah mengalaminya. Tidak ada Tuhan lain. Saya tidak pernah dengar yang Tuhan-Tuhan yang lain ditusuk. Tapi hanya Yesus yang mengalami ini. Sewaktu kamu menerima kata-kata sedemikian, ingat, Yesus sudah mengalaminya. Waktu dia ditusuk, apa yang Yesus terima, dia sudah mengambil kesakitan, semua kesakitan itu. Dan saya percaya kamu boleh disembuhkan.
hati boleh disembuhkan. Kalau tangan hanya terluka atau mungkin orang contohnya orang begaduh dan dikeroyok, mungkin sampai patah tangan, patah kaki, saya tidak pernah dengar lagi ya orang itu mau bunuh diri. Tapi kalau hati tidak disakiti, banyak kali saya dengar orang mau bunuh diri. Betul? Saya tidak pernah dengar, oh ini satu kumpulan bergaduh sampai patah tangan. Tanyalah ini Tuan Ronek kita, dia selalu mengendali case-case. Kalau Sabtu malam banyak case-case potong-memotong di KL. Ada pernah dengar tak orang kena keroyok, kena cedera di sana? Tuan Ronek ada pernah dengar kak? Oh, itu orang mau bunuh diri sebab dia kena tumbuk. Tidak ada. Tapi dengan satu kata yang menusuk di hati, orang itu mungkin boleh bunuh diri. Namun kabar baiknya, Yesus sudah mengalami tusukan itu. Saat dia sudah bergumul, saat sudah mengalami dengan cambukan, dengan segala caci maki, dengan memikul salib yang sebegitu berat, naik bukit lagi 3 kali dia jatuh. Saat itu, itulah yang ditanggung Yesus. Amin. Saat kamu disakiti, ingat, hanya ingat, Yesus sudah mengalami semua itu. Yang terakhir, masih adakah LCD? Oke, right. 5, yang kelima, kemenangan. 1 Korintus 15, 54 sampai 57, sini berkata, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genap firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut ditelan kemenangan, maksudnya saat Yesus hari ini, kebangkitan Yesus, dia telah menang daripada maut. Nah, apa itu maut? Kita tahu kan, upah dosa ialah maut. Upah dosa ini kita sering kali dengar, upah dosa ialah maut. Nah, maut adalah sesuatu kematian. Seperti kematian. Nah, di dalam kematian itu, pastinya kita sesuatu, bukan mati secara jasmani ya, mati rohani. Di dalam hal kematian, contohnya kematian rohani, kenapa kita tidak dapat bertobat atau kita tidak boleh bertobat saat rohani kita mati? Karena kita tahu seolah-olah semua sudah gelap dan kita tidak tahu mana yang betul, mana yang tidak. Sebab itu kita tidak boleh bangkit. Nah, waktu Yesus bangkit pada hari ini, kita memperingati kebangkitan dia. Yesus menang atas dosa. Nah, kebangkitan Yesus, karena kita sudah terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah kebangkitan kita sebenarnya. Dan hari ini saya percaya kita akan menang atas dosa. Amen. Di dalam hal, contohnya dalam hal keluarga, kadang-kadang kita rasa sudah tidak ada jalan keluar. Kadang-kadang kami bila kami tanya, kadang-kadang kami terdengar, beginilah ini. Saya tidak tahu apa orang punya maksud, tapi beginilah ini. Inilah ini keadaan keluarga kami. Nah, saya boleh katakan perkataan yang sebegini kalau dalam keluarga, sebenarnya mereka rasa mereka sudah tidak ada jalan keluar. Dan sampai bila-bila pun begitulah, bertahan sajalah. Nah, di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Tuhan tidak ada jalan mati. Nah, kemenangan Tuhan atas dosa, kemenangan Tuhan atau kemenangan kita atas masalah kita. Nah, hari itu yang kami pernah cerita itu ibu yang ini dianiaya. Nah, kan dia balik ke Sabah dan berjumpa dengan apa, dan mereka sudah oke. Tapi penghujung bulan lepas kan itu,
Kami dengar balik, dia punya ibu bapak itu lelaki mau suruh mereka cerai balik, dan bagi tahu itu anak ambil, tak maulah kamu punya istri. Ibu yang hari itu saya cerita itu, wah kami bergumul lagi, macam mana ini sudah oke di sana, macam ini lagi balik ini, aduh macam mana lagi, apa lagi mau dibuat. Nah, baru minggu ini kami dengar, kami berhubung dengan mereka. Nah, karena kemenangan Yesus atas dosa-dosa, kemenangan atas maut, ibu ini percaya bahwa keluarganya balik ke Semenanjung bersama dengan anak-anak, dengan suami. Bukankah itu kemenangan dalam keluarga ini? Kami dengar waktu ibu bapak lelaki tua sudah mau mereka kasih cerai lah, tak mau itu istri sudah ambil anak-anak kamu sahaja. Itu saya rasa sebenarnya diambang maut itu. Apa yang saya rasa, aduh saya cakap dengan saya, macam mana, kenapa lagi macam ini, aduh ya tidak pandai habis-habis ini. Namun mereka tidak menyerah. Mereka tahu kemenangan Yesus di kayu salib dan kemenangan keluarga ini. Nah, minggu ini puasa dengan istri saya, oh datang lagi sini, oh saya sudah bawa keluarga ini, anak-anak dan suami. Wow, betul-betul saya terlalu happy saya dengar ini. Nah, itu adalah kemenangan keluarga itu. Kemenangan Yesus atas maut, atas sesuatu yang membawa keluarga kita hancur. Kemenangan Yesus, kalau kita benar-benar pikirkan, kalau kita benar-benar renungkan, sebenarnya kemenangan itu adalah untuk kita. Dan kita yang seolah-olah tidak ada jalan keluar, seperti mana Yunus di perut ikan 3 hari, yang dia hanya nampak adalah kegelapan. Waktu Yunus berseru kepada Tuhan, dia dimuntahkan oleh ikan itu. Waktu kamu ada masalah, berseru kepada Tuhan, dan masalah itu akan memuntahkan kamu. Tuhan akan bagi jalan keluar bagi kamu untuk menang. Tiada mustahil bagi Tuhan. Amin. Tuh, tiada mustahil bagi Tuhan. Saya sangat yakin, percaya ini. Ada banyak hal-hal yang seolah-olah mustahil bagi kita. Mungkin kita sudah kalah dari segi manusiawi kita, tapi maut telah ditelan oleh kemenangan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita. Nampak itu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kemenangan, memberikan kepada kita kemenangan, kepada kita, bukan kepada satu-satu orang, tapi kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Maksudnya di dalam Tuhan tidak ada jalan mati. Maksudnya di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Maksudnya, maknanya penyaliban Yesus, kemenangan bagi kita. Kita diampuni, kita dikasihi, kita menerima kesembuhan, dan juga kita menang atas maut. Kita menang atas masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Tidak orang tidak ada masalah. Hanya orang yang sudah di dalam kubur baru dia tidak ada masalah. Selagi kita hidup, selagi itu kita ada masalah. Selagi kita bernafas, kita masih punya masalah. Saya punya kawan, Mr. Wong ini. Dulu dia bukan orang percaya. Waktu 97 dan bisnis menurun dan semua sudah macam mau hancur. Dan dia terima Yesus. Ini permulaan dia jadi orang percaya. Dia terima satu kawan, ya, satu kawan mentor. Kamu tahu dia, ayah pergi gereja lah. Dan dia sendiri berkata pada saya, saat dia ikut Tuhan, semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Waktu kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan pulihkan. Siapa yang tidak masalah di sini? Rata-rata masalah keuangan lah, Bang. Itu saya tak boleh tolong lah. Apa yang saya boleh tolong? Tolong doakan kamu itu saja. So kita bersyukur kepada Tuhan. Ya,
Pertama, penyaliban Yesus itu adalah yang pertama kasih. Nah, ini saya akhiri dengan kesaksian ini. Nah, waktu anak kami diambil Tuhan balik ke surga itu, nah saya pernah cerita ini, dan ini memang benar-benar apa yang Tuhan sudah lakukan. Nah, pertanyaan istri saya kepada Tuhan, kenapa diambil? Kenapa diambil? Nah, saya juga tertanya-tanyalah, kenapa Tuhan ambil? Kami ada 2 anak, kenapa diambil? Dan tinggal 1. Nah, apa yang Tuhan jawab saya saat pernah ramai di antara pemain yang sudah dengar? Tuhan bagi kata-kata ini. Tuhan buat pertanyaan kepada saya. Ada banyak pertanyaan dia lah sebenarnya, dan saya terima semua jawaban itu. Apa yang dia tanya waktu saudara Damai ke Sungai Bulu dalam lebih kurang 15 menit waktu itu pagi Sabtu. So, semua Tuhan, apa yang dia tanya semua Tuhan. Sebab saya tanya, ini Tuhan apa? Kenapa? Saya bukan mempersoalkan Tuhan. Nah, ini yang hal dengan kenapa diambil anak kami. Nah, pertanyaan dia, Tuhan kenapa diambil? Kenapa diambil? Kenapa tidak anak orang lain yang ramai anak diambil? Kejam juga dia. Nah, ini yang Tuhan tanya kepada saya. Kamu ada 2 anak. Iya? Saya ambil, kamu masih punya 1. Pikir betul juga lah kan, masih ada Priscilla Cassandra Joy. Tetapi kata Tuhan, saya hanya punya 1, Yesus. Bukan hanya meninggal dengan baik. Kalau macam anak kami kan hanya macam tertidur begini dan selesai, tidak apa-apa. Tapi Yesus seperti mana yang kita tahu, bukan hanya dia mati bagi kita, dia sengsara, dia diseksa, dia dimaki hamun, dia dicaci maki, segala macam. Nah, ini yang Tuhan lakukan. Saya ambil 1, kami masih punya 1 kata Tuhan. Tapi saya hanya ada 1, dia rela. Itu adalah kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Tuhan dengan kita semua yang ada di sini, sehingga Bapa di surga mengaruniakan anaknya Yesus Kristus yang tunggal, yang 1 itu kepada kita. Dia menjalani segala hukuman itu. Dia sudah menjalani. Bukan dia akan menjalani, tapi dia sudah menjalani semua hukuman-hukuman itu. Diseksa, macam-macam dilakukan kepada dia. Dan hari ini kebangkitan Yesus. Ambil peluang ini untuk bangkit di dalam Tuhan. Amin. Ambil hari ini, ambil keputusan untuk bangkit di dalam Tuhan. Yesus bangkit kita nyanyi tadi. Biar tubuh jiwa roh kita bangkit bersama dengan Tuhan. Biar hidup kita bangkit bersama dengan Tuhan. Biar kita bangkit secara rohani. Biar hidup kita bangkit mulai hari ini. Kita lepaskan apa yang semalam, apa yang dulu-dulu kita sudah lakukan, yang kita tahu itu salah. Kita lepaskan semua itu dan kita bangkit di dalam Tuhan. Kalau kita tahu itu semua salah, itu semua dosa, segala macam, saya percaya kamu akan menang atas semua itu. Karena Yesus sudah menang atas maut. Dan kalau Yesus menang, pasti kita juga akan menang. Yang penting kita minta Tuhan tolong. Waktu saya lepaskan segala macam kenajisan saya bukan dengan wah senangnya dalam hati macam itu, bukan begitu. Saya minta kekuatan daripada Tuhan. Itu yang saya lakukan, minta kekuatan daripada Tuhan. Kalau kita lakukan sesuatu yang memang sudah mengikat kita dan kita tidak meminta kekuatan daripada Tuhan, saya rasa kita gagal. Kita tidak akan percaya, kita tidak beroleh kemenangan. Tapi kalau kita lakukan, mustahil lah. Kalau sesuatu yang dosa itu, dan Tuhan, tolong saya Tuhan, saya tidak boleh Tuhan, tolong saya Tuhan, supaya saya menang. Mustahil Tuhan tidak tolong kamu. Mustahil, betul, mustahil Tuhan tidak tolong kamu. Dia pasti akan tolong. Kalau sesuatu yang dosa itu dan
kamu mau tinggalkan, dan kamu minta kekuatan daripada Tuhan, mustahil Tuhan tidak akan tolong. Karena ini satu kata, mustahil kalau Tuhan tidak akan tolong. Mustahil kalau Tuhan tidak bagi kamu kekuatan, mustahil sekali. Sedangkan dia sudah menang atas maut. Ketika aku melihat dia tersungkur, lah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tuhan sudah menang. Kunci ada di mulut kita, yaitu kita minta pertolongan daripada Tuhan. Kunci ada di mulut kita. Saat kita lemah, kita minta kekuatan daripada Tuhan. Amin. Mari pemain musik, kita mau